Tidak jauh dari pusat kota Roma, terdapat daerah yang dulunya disebut Aqua Salvias. Ini adalah kompleks biara Ordo Trapis. Menurut tradisi, di tempat ini Santo Paulus menderita kemartiran dengan pemenggalan kepalanya pada tahun 67. Diceritakan, sekali dipotong, kepalanya terpental 3 kali di tanah dan menyemburkan 3 mata air. 1 panas, 1 hangat, dan 1 dingin. Karena itu, daerah ini disebut Tre Fontane atau 3 mata air. Sebelum kita sampai di gereja kemartiran Santo Paulus, kita akan terlebih dahulu melihat 2 gereja lain, yaitu Gereja Santo Vincentius dan Anastasius. Dibangun oleh Paus Honorius pertama bersama dengan sebuah biara pada tahun 625. Didedikasikan untuk Santo Anastasius, seorang perwira Persia yang menderita kemartiran di tahun 624. Gereja ini mengalami beberapa kali perbaikan, namun tetap mempertahankan kesederhanaannya dengan fasad dari batu bata dan berbentuk gubuk. Dengan ciri khas jendela depan yang bermotif mawar merah dan serambi dengan tiang-tiang dari marmer. Dan bagian dalam gereja pun tetap sederhana dengan bahan yang sama, yaitu batu bata. Satu-satunya dekorasi terdiri dari figur besar para rasul di pilar-pilar di dalam gereja. Gereja satunya adalah Santa Maria Tangga Menuju Surga. Nama Scala Coeli atau Tangga Menuju Surga berawal dari sebuah penampakan yang dialami oleh biarawan agung Bernardo pada tahun 1138 pada saat melakukan misa arwah. Dalam penampakan itu, Santo Bernardo melihat Bunda Maria menerima jiwa-jiwa yang dipanggil setelah menaiki tangga yang panjang. Semua itu atas bantuan doa-doa Santo Bernardo. Di gereja ini terdapat ruang bawah tanah yang dipercaya sebagai makam Santo Zenon, di mana Santo Zenon bersama 10.203 tentaranya menjadi martir setelah dibunuh oleh Raja Dioklesian pada tahun 298. Tempat ini juga dipercaya sebagai penjara terakhir Santo Paulus sebelum mengalami pemenggalan kepala. Selain untuk Santo Zenon, gereja yang memiliki 3 altar ini juga didedikasikan untuk Perawan Maria dan Santo Bernardo. Dari gereja ini, Santo Paulus dibawa ke tempat pemenggalan kepalanya. Jalan ini adalah jalan suci, yang mana jalan ini
pernah dilalui oleh Santo Paulus sebelum mengalami pemenggalan. Jalan ini menuju Gereja Kemartiran Santo Paulus. Di depan gereja itu, kita akan melihat sebagian jalan asli yang pernah dilalui oleh Santo Paulus di zaman itu. Di bagian depan gereja, di atas pintu masuk, terdapat sebuah plakat marmer bertuliskan Santo Pauli Apostoli Martirii Locus Ubi Tres Fontes Mirabiliter Erupsi. Artinya, tempat kemartiran Rasul Santo Paulus di mana 3 mata air menyembur keluar secara ajaib. Dan lebih ke atas lagi, di sisi kanan dan kiri terdapat 2 patung, yaitu patung Santo Petrus dan Santo Paulus. Memasuki gereja ini, kita akan disambut oleh mozaik yang dibuat pada abad pertengahan. Dan di sebelah kanan, kita dapat melihat ukiran marmer putih tentang penyaliban Santo Petrus. Sementara di sebelah kiri setelah pintu masuk, terdapat ukiran marmer yang menceritakan tentang pemenggalan kepala Santo Paulus. Jendela kaca bergambar, lukisan dan dekorasi di langit-langit menambah kecantikan gereja ini. Inilah titik-titik di mana kepala Santo Paulus terpantul. Di setiap titik mata air itu dibuat dalam bentuk relung dengan tiang-tiang marmer hitam, dan di atasnya terdapat baskom berbentuk cangkang dan ditandai dengan kepala Rasul Paulus dari batu pualam. Ketiga titik mata air ini ditempatkan pada 3 tingkat yang berbeda sebagai bukti kemiringan tempat itu di zaman Rasul Paulus. Mata air itu sendiri sudah tidak lagi mengalir sejak tahun 1950. Di dekat titik mata air pertama, terdapat tiang yang menurut tradisi adalah tempat Santo Paulus diikat untuk dipenggal. Inilah ketiga titik mata air yang menyembur pada saat kepala Santo Paulus terpental di atasnya. Di dalam gereja ini terdapat 2 altar yang masing-masing didedikasikan untuk Santo Petrus dengan latar lukisan Santo Petrus disalib secara terbalik.
Dan untuk Santo Paulus dengan latar belakang lukisan ketika Santo Paulus ditangkap. Di dalam gereja ini juga terdapat sebuah mozaik bertemakan 4 musim yang menggambarkan kehidupan Santo Paulus dan juga kehidupan manusia. Tentunya di zaman dulu gereja aktual ini belum ada. Banyak perbaikan yang dilakukan untuk memperindah gereja ini. Sebagai tempat ibadah, di gereja ini selalu diadakan misa harian dan misa mingguan. Setiap hari, banyak peziarah datang untuk berdoa dan melihat secara langsung tempat terjadinya mukjizat yang pernah terjadi saat kepala Santo Paulus dipenggal. Selamat berziarah di rumah Tuhan.